Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Iqbal Manjit Ramadan. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Ponorogo. Nah, di video kali ini kita akan sharing-sharing mengenai dunia bisnis, dunia usaha. Tentunya bersama narasumber yang keren banget, masih muda, ganteng, berapa lagi coba. Oke, langsung aja kita ke narasumbernya, yaitu Mas Waskita Zainal Abidin. Oke, halo Mas. Halo Roy, Mas Iqbal gitu. Terima kasih atas waktunya bisa berkesempatan hadir sebagai narasumber di sini. Di sini saya selaku pelaku usaha di bidang konveksi, itu yang bernama National Graphic, seperti itu Mas Iqbal. Oke, National Graphic. Ada IG-nya nggak Mas? Ada. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman. National Graphic itu untuk konveksi. Nah, alasan Mas Zainal ini mendirikan National Graphic itu apa sih Mas? Latar belakangnya itu apa Mas? Oke, untuk latar belakang sendiri aku mendirikan bisnis ini yaitu mulai dari keresahan gitu. Yang dimana dulu ketika saya masih SMA, ketika masih menjadi OSIS di SMA, saya itu kesusahan lah mencari vendor konveksi gitu yang fleksibel gitu. Yang dimana konveksi dulu itu kayak ya kita harus mencari, kita harus benar-benar negosiasi dan lain-lain lah, seperti itulah. Jadi di sini saya hadir buat menjawab sebuah keresahan itu, di mana National Graphic itu mempunyai tagline yaitu make design as you like gitu, yang dimana kalian bisa membuat desain sesuka kalian, menentukan kualitas sesuka kalian, menentukan harga sesuka kalian, seperti itu. Jadi yang melatar belakangi saya adalah sebuah keterbatasan yang dimana saya kembangkan jadi sebuah bisnis yang menjawab sebuah permasalahan itu, seperti itu Mas Iqbal. Oke, berawal dari SMA. Dari SMA nih teman-teman. Dari SMA mungkin sekitar tahun berapa? 2020 kali ya, 2020 ya. 2020 2021. Nah, make design as your like. Jadi ini membuat sebuah tagline yang dimana kalian bisa membuat sebuah bukan sebuah produk ya, sebuah desain baju yang kalian mau dan sefleksibel mungkin teman-teman. Nah, gimana sih cara Mas Zainal supaya nih teman-teman itu bisa tahu nih strategi pemasaran itu kayak gimana Mas? Oke, untuk strategi pemasaran sendiri kita ada beberapa tahap. Yang awalnya kita tuh konsisten di tahap ini, yaitu door to door gitu. Jadi kita menjemput sebuah ikan kayak bukan mancing gitu. Kalau mancing kan kayak kita menunggu gitu ikan itu datang gitu. Jadi kita menjemput ikan itu, yang dimana masuk door to door itu kita benar-benar datang, kita hadir untuk ke customer kita, calon-calon kita. Jadi benar-benar kita realisasikan kayak dia mau bahan yang seperti apa, kita tampilkan katalognya, mau harga berapa. Jadi kita benar-benar mempresentasikan, setransparan mungkin. Jadi maunya seperti apa, seperti itu Mas Iqbal. Jadi dan untuk di era digital sekarang kita tetap masuk ke marketing digital atau digital marketing, yang dimana kita mempunyai platform IG juga, dan juga kita biasanya itu promosi juga lewat Facebook, yang dimana di Facebook itu kan banyak grup-grup komunitas, grup-grup futsal dan lain-lain, banyak lah. Nah di situ kita masuk menawarkan diri, yang dimana tanpa mereka mencari kita ada gitu. Jadi kita mempunyai database sebagai pelanggan kita tuh dia tuh seperti apanya gitu. Jadi kita benar-benar datang, kita hadirlah buat mereka dan membentuk cerita bersama mereka. Dan menurut kita tuh kayak sebuah atribut itu bukan cuman dipakai, namun juga ada sebuah cerita di balik hal itu, seperti itu Mas Iqbal. Door to door, sebuah konsep atau metode pemasaran yang mungkin agak lama ya mungkin ya, karena sekarang lebih seringnya itu lewat digital marketing. Nah, untuk supaya lebih kenal lagi nih Mas, teman-teman ini kayak gimana usaha Mas Zainal ini bisa lebih berkembang lagi gitu. Caranya tuh kayak gimana Mas? Oke, mungkin di era digital ini National Graphic sendiri sudah banyak meresearch gitu ya untuk di digital marketing ini. Terutama kita akan launch juga akun TikTok kita bentar lagi, stay tune aja.
yang dimana kita tetap mengambil pondasi, yaitu kayak kita tetap hadir gitu tanpa membingungkan sebuah konsumen gitu. Jadi ya untuk perkembangan kedepannya kita tetap menggunakan digital marketing, namun kita tetap membawa pondasi bahwasannya kita itu datang menjawab dari keresahan mereka gitu, yang dimana itu membuat kita agak lama risetnya gitu ya. Dan kenapa saya masih menggunakan door to door, menurut saya itu adalah salah satu cara yang cukup efisien lah, yang dimana kita bisa benar-benar menyediakan atau mempresentasikan ke teman-teman calon customer kita tuh kayak benar-benar kalau bahan seperti ini tuh feel pegangnya seperti ini loh, ketika dipakai seperti ini loh. Jadi kayak kalau digital marketing kan kayak cuman kita bisa lewat kayak nonton video, kayak kita membaca, kaos ini kelebihannya ini tanpa kita bisa langsung memegang dan lain-lain seperti itu. Nantinya akan ada sebuah ekosistem yang dimana tetap akan ditarik ke door to door gitu, walaupun kita digital marketing seperti itu Mas Iqbal. Oke, jadi sebuah konsep door to door ya teman-teman. Jadi kita menghampiri, Mas Zainal sendiri menghampiri supaya teman-teman itu bisa tahu feel-nya yang ditawarkan dari Mas Zainal. Misalkan Mas Zainal ini menawarkan sebuah kain ya, misalkan oh ini kain itu kayak gini loh bahan-bahannya, oh kayak gini loh feel-feelnya. Jadi kita bisa lebih tahu teman-teman. Jadi kalau di digital marketing kita kan oh ini cuma dari by gambar aja gitu loh. Jadi kita nggak tahu bahannya kayak gimana sih, feelnya kayak gimana sih, kayak gitu teman-teman. Nah lalu nih, itu kan sebuah strategi pemasaran ya, gimana cara Mas Zainal berkembang. Nah gimana cara Mas Zainal itu untuk mempertahankan bisnis Mas Zainal agar di tengah persaingan ini kan mungkin agak sedikit keras mungkin dari konveksi ya. Jadi gimana sih Mas caranya? Oke, untuk persaingan atau kita bertahan di era sekarang itu cukup susah ya, cukup sulit struggle-nya. Yang dimana kita punya 4 prinsip. Yang pertama itu tetap bertahan apapun kondisinya. Yang kedua kita tetap berinovasi apapun kondisinya. Yang ketiga itu ada kita tetap konsisten apapun kondisinya. Dan yang terakhir itu kita tetap disiplin apapun kondisinya. Yang dimana keempat ini menurut aku adalah sebagai pondasi kita tetap bertahan di sebuah bisnis atau kita tetap bisa grow gitu di bisnis kita gitu, yang dimana menurut saya pribadi itu sebuah bertahan itu adalah sebuah seni gitu, seni kita mempertahankan bisnis kita, seni kita berinovasi untuk era sekarang itu seperti apa, seni kita dalam tetap konsisten walaupun banyak rintangannya dan tetap disiplin walaupun tidak ada hasilnya kayak gitu kan ya. Dimana untuk bertahan menurut saya pondasinya cukup 4 itu udah lebih dari cukup lah, yang dimana menurut saya sebagai owner itu nantinya harus menerapkan itu ke dirinya sendiri terlebih dahulu agar bisa mereka terapkan ke bisnisnya seperti itu Mas Iqbal. Oke, bisa dibilang mungkin itu adalah sebuah kunci dalam membangun sebuah usaha, yang dimana itu menjadi sebuah pondasi ibarat sebuah bangunan. Kalau pondasinya nggak kuat, misalkan andai kata ada badai, pondasinya nggak kuat ya ambruk. Ketika emang pondasinya itu emang kokoh dan kuat, maka bangunan itu akan tetap berdiri. Itu adalah sebuah sebuah prinsip. Itu keren banget untuk membangun sebuah usaha. Mungkin buat teman-teman yang baru ingin memulai, jangan pengen langsung meledak gitu lah ya. Kita buatnya pelan-pelan kita mulai dari pondasinya dulu gitu teman-teman, supaya memang usaha kita ketika udah di atas, ketika kena badai kita masih tetap bertahan. Oke, itu keren banget dari Mas Zainal. Nah, dari Mas Zainal sendiri gimana cara untuk menentukan sebuah harga dari produknya Mas Zainal itu? Gimana Mas? Oke, karena tadi saya sudah sempat mention bahwasanya kita itu ada fleksibilitas yang kita junjung tinggi lah, yang dimana harga itu fleksibel aja, kayak tergantung customer aja maunya seperti apa gitu. Yang terpenting adalah kita tetap menjaga kepercayaan customer lah, yang dimana kita tetap kayak merekomendasikan sebuah produk atau sebuah harga, namun kita balikkan kembali kepada customer itu dia emang mau harga itu sesuai
apa yang kita udah sediakan atau mereka masih mau custom gitu, masih by request mereka gitu. Jadi ya untuk penentuan harga sendiri untuk National Graphic itu fleksibel lah, itu bisa dibilang. Yang penting itu di National Graphic itu ada beberapa minimal order seperti kalau kaos 12, PDH juga 12, kayak jersey 6 dan lain-lain lah, seperti itulah Mas Iqbal. Oke, ada minimal ordernya teman-teman. Itu dan apa tadi, harga ya, menentukan sebuah harga ya, itu fleksibel teman-teman. Sefleksibel itu, dimana teman-teman mau bahannya seperti apa, mau desainnya seperti apa, di situ sesuai dengan budget teman-teman. Itu sangat-sangat fleksibel banget, apalagi di kalangan siswa dan juga di kalangan mahasiswa. Mungkin agak sensitif kalau kita ngomongin uang ya, karena kebanyakan pada kurang ajar, mintanya bahan yang bagus tapi budgetnya sekian. Nah di sini kita bisa menawarkan sebuah solusi, misalkan kayak pengennya barangnya bagus, harga segini, pasti kita punya opsi lain gitu. Itu keren banget. Itu adalah salah satu caranya gimana, prinsip atau metode door to door tadi. Iya, betul. Oke. Lalu untuk menjaga kesehatan uangnya itu supaya tetap bisa berjalan, tetap safe, itu gimana sih Mas? Oke, untuk keuangan sendiri agar tetap sehat, yang pertama tetap kayak kita ngitung arus keuangan dari sebuah bisnis harus kas gitu, yang dimana uang masuk, uang keluar itu selalu kita catat, yaitu setiap pesanan, mingguan, bulanan, bahkan tahunan gitu, yang dimana itu udah sebuah prinsip dasar dalam akuntansi atau penghitungan keuangan sebuah bisnis ya. Namun kita ada sedikit yang berbeda yang sudah kita terapkan, yaitu ROI kalau teman-teman tahu, atau revenue on investment, yang dimana kita akan reinvest uang-uang yang kita dapat, yang dimana yang pertama tentunya untuk menambah inventaris dari National Graphic itu sendiri, yang kedua kita tetap siapkan dana darurat, yang ketiga kita akan tetap putar ke instrumentasi investasi yang lainnya, yang dimana seperti saham, kripto dan lain, yang dimana kalau kata influencer investasi itu buatlah uang bekerja untuk kalian. Kalau di sini akan saya terapkan, buatlah uang bisnis Anda bekerja untuk bisnis Anda. Jadi ada dua kategori pemasukan dalam bisnis. Yang pertama emang dari bisnisnya sendiri, yang kedua emang uang yang dihasilkan dari bisnis itu menghasilkan lagi untuk bisnis itu. Jadi itu adalah cara hack kaya cepat teman-teman. Jadi pertama itu adalah terkait transparansi teman-teman. Semuanya harus dibuat setransparan mungkin supaya tidak ada kecurangan atau gelap-gelap dikit lah ya, penggelapan dana sedikit. Jadi dibuat transparan. Lalu yang kedua adalah gimana cara kita untuk merecycle uang-uang yang ada di bisnis. Dari bisnis, lalu uangnya juga bekerja juga. Jadi double cuannya guys. Itu cara kaya dari Mas Zainal ya. Cara kaya ya, bisa dibilang gitu ya. Hacknya. Oke, lalu kunci kesuksesan menurut Mas Zainal itu apa? Oke, buat kunci kesuksesan sendiri, yang pertama tadi saya sebutkan dalam cara bertahan di bisnis, tapi di sini saya akan menambahkan, di mana di bisnis ini adalah sebuah seni menurut saya. Jadi kalian harus memiliki seni dalam berbicara, dalam analisis, dan juga dalam kayak menyimpulkan sebuah masalah gitulah ya. Jadi kunci kesuksesan dari 4 poin tadi ditambah sebuah seni gitu, seni cara keluar dari sebuah masalah kayak gitu sih. Dan juga yang paling dasar adalah kalian memiliki motivasi dan juga goals yang akan kalian tuju, seperti itu sih. Ingat teman-teman, ada 4. Buat teman-teman mungkin yang pengen memulai sebuah usaha, mungkin bisa contoh atau belajar dari Mas Zainal, ada 4 kunci, yaitu ada bertahan, inovasi, konsisten, juga disiplin. Betul. Dan perlu diingat juga bahwa sebuah bisnis itu adalah sebuah seni untuk bertahan, seni untuk berinovasi, dan juga seni untuk konsisten, juga disiplin. Itu keren banget Mas Zainal. Terima kasih buat Mas Zainal untuk sharing sessionnya, keren banget. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman.